Haleluya. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, menolong kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami hanya terfokus di dalamnya. Bahkan setiap kalimat kata yang kami dengar pada pagi hari ini, boleh kami mengerti, boleh kami pahami setiap apa yang kami dengar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tolong hamba-Mu, Engkau pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Allah sendiri. Segala hal yang ingin mengganggu ketika kami mendengarkan kebenaran firman, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Tuhan yang menguasai hidup kami, bahkan ruangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu, dan awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom. 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 Puji nama Tuhan ya. Semua kita bersuka cita pada pagi hari ini ya. Saya percaya bahwa setiap kita yang sudah ada di rumah Tuhan memiliki semangat dan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Amin. Setelah kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-21 pada minggu kemarin, kita bisa perjamuan kasih. Kita saat itu mendengar firman Tuhan bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan tentunya akan semakin mencari Tuhan. Tidak akan dipanggil lagi. Sampaikan Pak Gembala saat itu bahwa tidak ada lagi yang sakit hati. Kalau terlambat langsung ambil tempat duduk manis. Nggak bisik-bisik kiri kanan lagi. Aku terlambat dulu segala macamnya karena sudah dewasa. Ya. Hari Minggu kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Orang yang sudah dewasa tidak lagi saling sibuk menyebut satu dengan yang lain, tetapi siap untuk menghadapi tantangan. Kita akan memulai hidup yang baru di usia yang sudah dewasa. Makanya di dalam Korintus dikatakan, ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, kita sudah tidak kanak-kanak lagi. Ya, tetapi sudah dewasa di dalam Tuhan. Umur 21 itu sudah siap menikah. Ya, sudah siap menikah itu. Kalau masih umur 17 kita masih larang, jangan. Belum umurmu untuk menikah. Tetapi udah umur 21 kesananya, beranjak terus. Kamu siap-siap ya. Udah siap berumah tangga, sudah dewasa di dalam Tuhan. Ya gitu. Nah, kita juga akan siap-siap nih. Kita mau mulai meletakkan batu pertama di usia yang sudah dewasa. Di usia yang sudah dewasa, jadi jemaat Tuhan pada tanggal 26. Saya tidak diundang oleh para panitia pembangunan. Kalau Pak Gembala mah nggak apa-apa datang, memang itu tugasnya. Anak, saya tidak dikasih undangan sama panitia. Coba kita cek sama Pak Aris, ada nama saya nggak Pak di surat undangan? Tanpa diundang, jemaat Tuhan wajib datang. Kudu datang di tanggal 26 jam 9 pagi. Karena ibadah dulu baru diletakkan batunya. Nggak mungkin batu diletakkan dulu kan, baru ibadah. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini.
yang terambil dari surat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 6. Pasal 4. Maaf ya, Filipi hanya sampai di pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kita baca secara bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kita baca secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita baca secara bersama-sama. 3, mulai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetaplah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ya, kita berbicara tentang firman yang berkuasa. Hari ini, ya, kalau di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, minggu pertama, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pak Gembala juga sudah jelaskan, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Jadi hari ini, ya, pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah satu perintah. Ada sebuah larangan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, hal kekhawatiran sebagai manusia, kita juga terkadang khawatir dalam hidup ini. Bagaimana ya? Ini udah deket kan? Saya beberapa minggu ini juga saya, bagaimana ini cicilan anak-anak saya ke sekolah ini harus sebelum tahun ajaran baru masuk, semua uang buku, uang kegiatan selama setahun ke depan akan berjalan harus lunas. Lama, seolah-olah nggak ada jawaban. Ya, kok nggak ada tanda-tanda sama sekali. Ketika di memasuki bulan April, berharap akan cepat turun itu tunjangan kami dari pemerintah. Kok nggak lama ya turunnya? Keluar di grup sudah pada cair semua, tapi yang keluar hanya guru-guru. Katanya kepala sekolah bersalah ya. Saya bilang sama Pak, kayaknya kita harus lebih gencar lagi. Biasanya kalau ini nggak lama-lama ya, lama gitu. Sekali seminggu ngecek saldo, kata Pak Ano masih tetap bertahan. Saya sekali seminggu saya WA terus ketuanya, Bu, sudah ada tanda-tanda belum sih? Kayaknya belum. Sabar lagi ya. Aduh, di sekolah juga harus masuk, setiap bulan itu harus masuk cicilan pertama, cicilan kedua, karena saya sudah janji ada 4 kali cicilan. 4 kali cicilan 2 anak. Kami harus melunasi 1.700.000. 4 kali cicilan. Gimana itu? Udah berjalan. Udahlah, nggak usah dicek lah Pak Ano. Udah nggak usah dicek. Ya, sudah nggak usah dicek. Tiba-tiba keluar dari grup, hei kepala sekolah, sudah mencair. Aduh, Pak Ano kan soalnya ATM-nya sama Pak Ano kan, saya nggak bisa cek. Aku langsung kasih info Pak Ano, tak perlu mampir dulu ke ATM. Ada kan tanda-tandanya itu, kalau nggak ada, aku lapor lagi. Kenapa punya saya tertahan, yang lainnya sudah gitu. Takutnya ada masalah. Kalau masalah data lengkap. Waktu masalah data di print aku yang duluan di antara semua, data saya sudah beres, tidak ada masalah. Yang lainnya masih bermasalah. Inilah punya dia belum itu beres, masih checklist merah gitu. Kenapa aku yang lama? Ya udah. Ketika
sebulan bagaimana, ada tanda-tanda kan? Sudah ada tanda-tanda. Puji Tuhan. Itu khawatir, ya, kekhawatiran yang membuat kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya saya bilang sama Mama, udah langsung transfer ke sekolah supaya lunas. Jadi masuk kelas 3 anak 5 semua sudah beres, tinggal ngambil buku. Ya, jadi semuanya itu membuat kita gimana nih, bisa nggak sih ini gitu. Tetapi kekhawatiran yang sangat mendominasi hidup kita membuat kita tidak mempercayai Allah. Saat itu saya bilang sama anak, kita lebih kencang lagi doanya. Pagi malam Tuhan tolonglah supaya ini segera. Di saat yang kita tidak pikirkan jadinya Tuhan kasih. Saya udah mikirin sekaligus sekali nanti. Kalau sekaligus kan lumayan kan 9 juta. Kalau sekaligus, wah, berarti sekaligus ini. Ya, saya pikirannya udah sekaligus aja. Nah, ternyata Tuhan tidak izinkan sekaligus, katanya setengah-setengah dulu. Nanti kamu tidak berharap lagi sama saya. Ya, itulah kekhawatiran yang membuat kita tidak kurang mempercayai. Tetapi saya tidak bukannya saya tidak percaya, saya percaya kuasa Tuhan, hanya memang agak telat menguji kesabaran. Janganlah hendaknya apa yang tadi di sini. Kita baca dulu, Pak Bojo. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan kita khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan akan jawab di saat yang kita tidak pikirkan. Ketika kita terlalu berharap dengan itu, Tuhan semakin didik kita. Andalkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan, ya. Karena kamu sudah berharap kalau yang lain sudah cair, tidak, kamu juga akan sesegera mungkin. Tetapi diuji selama sebulan dulu, ya. Yang lain sudah selesai, sudah habis mungkin punya mereka. Saya masih hangat-hangat, masih ada. Makanya kita bisa bercanda di grup. Punya ibu udah, sudah kosong kan dompetnya, kalau aku nih baru diisi. Ya, seperti itu. Janganlah hendaknya kita khawatir. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, jangan sampai kekhawatiran itu mendominasi hidup kita. Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi. Hai jemaat yang ada di Filipi yang sudah percaya Yesus, jangan sampai kekhawatiran itu mendominasi hidup. Tetapi nyatakan, makanya dikatakan di sini, tetapi ada tetapinya, nyatakanlah semuanya itu dalam doa. Amin. Saya juga mempraktekkan itu, saya nyatakan dalam doa, walaupun menunggu selama sebulan. Lumayan kan sebulan itu menunggu. Saya berdoa terus, rajin berdoa. Karena saya hanya memikirkan bagaimana supaya di sekolah bisa terlunasi. Kita harus nyatakan ketika kekhawatiran itu melanda hidup kita, mari kita nyatakan di dalam doa. Seperti apa kita berdoanya di hadapan Tuhan? Bebas, mau jungkir balik juga doanya, terserahlah. Yang penting kita nyatakan dalam doa. Ketika tangan saya juga di tanggal 1 Juni kemarin bermasalah, jari saya ini, saya cabut-cabut rumput. Saya pikir nggak ada masalah ketika cabut rumput, dengan semangat cabut rumput, beres-beres, rapiin lah di itu. Nah ternyata bangun pagi hari, kok ini sakitnya luar biasa, tidak bisa digerakkan. Seminggu saya tahan-tahan. Saya melakukan kegiatan terbatas. Tetapi saya kok nggak ada perubahannya. Udah rendam di air panas pakai garam, pakai obat tradisional, dipakai itu alkohol, diolesi, tetapi tidak berfungsi itu obat yang saya kasih.
Sampai kami bercanda di dekat, aduh jangan-jangan udah dioperasi itu jari. Saya bilang nggak mau dong, jari saya bungsu. Saya nggak mau. Akhirnya saya berpikir daripada saya tantangan 100.000 nanti lebih bahaya kalau dioperasi jariku. Saya harus ke dokter. Saya ke dokter, dikasih obat, dan karena langsung disuntik, karena saya tuh agak malas minum obat. Udah suntik aja lah dok, biar langsung obatnya bereaksi. Udah. Dan tensi saya cukup tinggi, ya, 209/106. Saya kaget. Kenapa tinggi sekali? Tapi saya nggak ada tanda-tanda pusing apa bagaimana dok. Biasa aja yang saya rasakan sekarang ini, tidak ada tanda-tanda sakit. Ya ini dia bahaya katanya. Ya kurangnya makan segala yang asin-asin, yang saya suka ikan asin. Semuanya tolong dijaga ya Bu, karena ini tensi terlalu tinggi. Saya kasih obat darah tinggi aja, ya dikasih aja lah. Kok kalau saya bangun kayak gimana gitu minum obat darah tinggi. Mungkin karena pertama kali saya minum obat darah tinggi. Dan akhirnya saya tidak melanjutkan lagi. Kalau saya berdoa, yang penting saya jaga pola makan. Makanya saya bilang sama pengasuh, jaga pola makan Pak. Katanya hajar aja lah, gak apa-apa. Lihat besok lagi bagaimana reaksinya. Katanya kan terlalu kita takuti dalam hidup ini membuat kita tidak bisa makan yang enak-enak. Tetapi ketika dihajar aja, tapi saya bangun pagi ini biasa-biasa saja. Ya, jadi saat ini saya sudah mulai was-was juga ketika saya sudah mau makan yang enak tuh. Ingat tensi di tanggal berapa kemarin. Karena sudah terlalu tinggi. Nah, saya bilang sama dokter, bagaimana dok? Saya tidak mau tergantung sama obat. Kalau tidak mau tergantung sama obat, ikutin saran saya. Baik dok, saya akan ikutin. Rebus-rebus saja. Oh, saya juga sudah melakukan itu dok. Tetapi teman-teman saya yang ada di rumah, mereka nggak mau yang direbus-rebus. Harus goreng-goreng sambil-sambil. Ketika sudah direbus, tidak ada yang makan. Hanya saya sama Pak Anu yang makan. Dibela-belain itu, kita habisin aja daripada sayang-sayang kita beli ikan 40.000 sekilo, kita habisin aja. Ya kan kita mikir juga, kalau dibuang sayang. Ya, biarkan mereka makan itu. Ya udahlah, beli aja sama mereka tempe dan mereka goreng. Ya kan mereka kan suka yang goreng. Jadi itu kita juga harus ya, karena memang umur tidak bisa dipungkiri lagi. Umur saya sudah 42, kalau Pak Aso kan 43, kan beda setahun aja. Oh, ini belum tahu umur gembalanya. Berarti belum kasih hadiah dong waktu bulan April. Belum ya. Jujur. Ya jadi seperti itu. Memang saat itu saya tidak mau gerakin. Saya mau lihat seperti apa sih kepedulian jemaat itu sama gembalanya. Nah ini yang terjadi. Ya, nyatakan dalam doa. Apapun itu kita nyatakan sambil mengucap syukur di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita membangun juga, ya, ketika kami ngobrol sama ketua pembangunannya, bukan Pak Aris ya, memang ketua pembangunan di sini Pak Aris, tapi yang memimpin para rombongan yang membangun nanti di sini. Ketika kami ngobrol, dana kami hanya segini. Kalau nanti berhenti di tengah jalan bagaimana? Masih lanjut atau enggak? Oh, tetap lanjut. Dikumpulin aja dulu uangnya banyak-banyak. Kalau sudah terkumpul lagi lagi gitu ya. Ya jadi seperti itu. Ya, takutnya nanti hanya pertama aja saya datang, kelamaan nunggu uang terkumpul gitu ya. Udahlah, cari aja lagi tukang yang lain. Ternyata bertanggung jawab sampai selesai. Ya, jadi seperti itu. Ya, secara manusia juga kita deg-degan dengan uang yang 60 juta. Aduh Tuhan, kita mau bangun 3 lantai 60 juta. Ya, secara akal sehat ya nggak mungkin lah.
Ketika kami juga butuh, kami bangun dapur aja kemarin itu di VGR, kami juga butuh dana kurang lebih 70 juta. Itu hanya dapur doang sama bagian depan. Nah ini 3 lantai, dasarnya 60 juta. Ya, itu di luar akal sehat. Saya bandingkan, saya bilang sama Panu kemarin kita bangun dapur segini kita butuh hanya bagian belakang sama depan. Kita mau bangun 3 lantai modal 60 juta. Bagaimana perbandingannya? Ya, jangan kita pusingkan dengan matematika kita sendiri, tetapi matematikanya Allah lebih dahsyat daripada itu. Amin. Secara logika nggak mungkin, tetapi kalau kita sudah berjalan, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu nyata. Mari kita nyatakan terus dalam doa. Makanya jangan bosan-bosan datang untuk berdoa, bersyukur dan bersyukur, karena itulah kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan. Hanya kekuatan, jangan terlalu khawatir, tetapi nyatakanlah itu dalam doa dan ucapan syukur yang tak henti-hentinya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memenuhi hidup kita. Kalau kita tahu bahwa damai sejahtera Allah adalah salah satu buah roh yang ketiga, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, itu salah satu buah roh yang ketiga. Ada damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Damai sejahtera ini tidak akan terjadi begitu saja, tetapi kita harus percaya seutuhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera dari Allah itu ada di dalam hidup kita. Makanya ketika Allah naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidaklah sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Kalau kita baca di Injil Yohanes, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera ini akan berbuah dalam hidup kita ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu damai Tuhan ada dalam hidup kita ketika kita memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada kedekatan dengan Tuhan, saya percaya emosi yang meledak-ledak akan terus mendominasi hidup kita. Amin. Tetapi ketika kita selalu memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan, maka damai itu selalu menyertai hidup kita. Damai yang diberikan hati senang. Soalnya itu panjang, itu lagunya satu album, tidak akan pernah berhenti. Ya. Hari Rabu lah kita nyanyikan itu supaya satu album, satu jadul kita puji-pujian. Ya, baru firman Tuhan. Ya, hari Rabu di rumah Pak Iqbal, konser. Coba di rumah Pak Iqbal. Ya itu, ya. Ada damai yang Tuhan beri dalam hidup kita ketika kita selalu dekat kepada Tuhan. Ini adalah buah roh. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Tuhan jadi berbuah. Buahnya adalah damai sejahtera, memenuhi hidup kita. Adakah kita mau selalu membangun kedekatan dengan Tuhan? Itu masalahnya. Itu yang menjadi problem dalam hidup kita.
menjadi problem dalam hidup kita. Mau gak kita selalu dekat kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Maukah kita berdoa ketika sudah di rumah, ketika di perjalanan? Adakah kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan? Tuhan, saya mau melangkah, berkati perjalananku. Setidaknya seperti itu. Tetapi terkadang kita lupa karena udah buru-buru. Jadi kita udah buru-buru, jadi nggak jadi lagi itu. Penting, oh iya, tadi aku berdoa. Tetapi ketika kita ingat, mari segera kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidupku ke dalam tangan. Inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka damai itu akan senantiasa tertanam dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan itu sangat berkuasa. Firman itu siapa? Allah sendiri. Allah itu sangat berkuasa dalam hidup kita. Sangat berkuasa dalam hidup kita. Jadi, jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Jangan terlalu khawatir dalam hidup kita. Jauhkan kekhawatiran. Kalau ambil dikit, aduh, sedikit bolehlah, tapi langsung sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir ini. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar. Nyatakan itu semua dalam doa. Jangan putus berharap dan jangan putus berdoa sama Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber segalanya. Apapun itu. Makanya dikatakan di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui akal, segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akan memelihara hidup kita di luar jangkauan kita. Tuhan akan senantiasa pelihara hidup kita, asalkan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun tidak lama, ya, walaupun tidak lama seperti yang dilakukan oleh orang-orang, bisa 5 jam doanya, yang mungkin sudah didoakan seluruh dunia itu 5 jam. Di seluruh dunia didoakan 5 jam karena penyembahan 3 jam, 2 jam doa. Jadi semua sudah didoakan. Tuhan selalu jawab doa kita dikala kita tidak terlalu memikirkannya. Makanya jangan terlalu memikirkan, berkat terus jalan. Seperti kemarin aku berharap cepat-cepat, akhirnya sebulan harus bersabar. Ketika saya sudah tidak berharap, langsung ada. Tuhan itu sungguh baik. Dia tahu kapan kita memang benar-benar harus membutuhkannya dan kapan kita tidak terlalu membutuhkan. Sebenarnya kita butuh tapi tidak terlalu butuh banget. Jadi umat Tuhan, ya, khususnya Baka 2 di tempat ini, jauhkan segala kekhawatiran. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Amin.